Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila Idam dari kelas Tkom F dengan NIM 220210502021. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan Pancasila. Materi pendidikan Pancasila terdiri dari yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila berbangsa dan bernegara. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara. Materi pertama, konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangaseh, orang Jepang. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Sebelum pengesahan Pancasila, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah bangsa, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Yang kemudian, rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, materi hubungan Pancasila dengan Proklamasi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, terdapat hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Sifat hubungan yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental atau Stats Fundamental Norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Selanjutnya, tata urutan perundangan bisa kita lihat pada gambar tersebut. Pancasila memiliki kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan Pancasila. Kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasinya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat permanen. Bisa kita lihat dari nilai-nilai Pancasila. Nilai sila 1 dengan nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, bisa kita lihat penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nilai sila 1 sampai nilai sila kelima terdapat pada pasal keberapa dan ayat keberapa di dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, materi dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila, yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari tinjauan historis Pancasila, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun pada saat ini, nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami penyimpangan. Nah, salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Contoh lain yaitu pada pendidikan Pancasila. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok sebagai petunjuk jalan bagi generasi penerus bangsa, maka dari itu perlunya didikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila, sebagaimana tercantum pada pasal 35 Jo pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Selanjutnya, materi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pengaruh Pancasila terhadap negara. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakannya menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Adapun tujuan negara, yang pertama, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. 2. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. 3. Keadilan sebagai tujuan negara. 4. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. 5. Kemerdekaan sebagai tujuan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Filosofis Grundzat dari negara, ideologi negara, Staatsrecht. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sifat pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, objektif. Barang siapa yang melanggar sila-sila Pancasila sebagai dasar negara akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, imperatif. Artinya, mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikannya sebagai norma tertinggi dalam negara, serta sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Selanjutnya, materi Pancasila sebagai ideologi negara.
Ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan, serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan untuk negara, ideologi diartikan sebagai seperangkat atau kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik secara individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Tujuan ideologi bagi bangsa adalah 1. Landasan untuk memahami dan menafsirkan realitas hidup berdasarkan atas nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi tersebut, yang terjabar dalam berbagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Orientasi dasar yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. 3. Nilai atau kualitas yang dianggap baik yang dipakai sebagai pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. 4. Bekal dan jalan untuk menemukan jati diri dan identitas. 5. Kekuatan yang dapat memberi semangat dan motivasi dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat terbuka. Pancasila merupakan Weltanschauung, landasan filosofis yang menjadi dasar negara dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi atau dasar falsafah bangsa memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan nilai intrinsik atau nilai yang ada pada dirinya sendiri. Sifatnya masih umum universal, belum berupa perintah-perintah atau aturan-aturan yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang konkret atau praktis. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar Pancasila memiliki nilai-nilai esensial atau mendasar, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan yang terakhir, nilai-nilai ini dipakai sebagai kaidah Staatsfundamental Norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Selanjutnya, terdapat perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lain di beberapa aspek, yaitu politik hukum, ekonomi, dan agama. Ideologi sendiri yang dimaksud adalah liberalisme, komunisme, sosialisme, serta Pancasila. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.